Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang desain primer qPCR virus HIV. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan orang-orang yang sudah berjuang membuat materi ini dengan sepenuh hati. Ada Zuriatul Jannah, Isnawati Apriliani, Melania Ningrum, Rani Ramadhani, dan Rai Sinanti. Virus HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Apa sih perbedaan HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 sehingga tubuh rentan diserang berbagai penyakit. HIV terdapat dalam cairan tubuh seseorang seperti darah, cairan kelamin, contohnya air mani atau sperma, atau cairan vagina yang telah terinfeksi, dan air susu ibu yang telah terinfeksi. Sedangkan AIDS adalah dampak atau efek dari perkembangbiakan HIV di dalam tubuh. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Virus HIV dibagi menjadi HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 dibagi menjadi grup M, grup O, grup N, dan grup P. Grup M dibagi lagi menjadi A, B, C, D, F, G, H, J, K, dan CRF. HIV-2 dibagi menjadi HIV-2A, HIV-2B, dan 6 lainnya. Virus HIV memiliki morfologi diantaranya diameter 95-166 nanomikron, glikoprotein GP41 dan GP120, protein matriks P17, protein inti P24 dan P6, nukleokapsid P7, genom ssRNA. Virus HIV. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan virus HIV dapat tertular. Di antaranya, berhubungan seks dengan pengidap HIV, bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seks, ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi yang berada di kandungannya, transfusi darah yang tercemar HIV, penggunaan jarum suntik atau jarum tindih secara bersama dengan pengidap HIV, kontak darah atau luka dengan penderita HIV. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan untuk mendeteksi virus HIV, di antaranya ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, PCR Polymerase Chain Reaction atau real-time PCR, Rapid Test HIV, Western blot. Polymerase Chain Reaction atau PCR. Tes PCR dilakukan untuk mendeteksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV melalui materi genetiknya. Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus pada pasien yang baru terpapar sebelum antibodi terhadap virus mulai dibentuk. Terdapat dua jenis gen pada virus HIV. Yang pertama, gen struktural, terdiri atas GAG, POL, dan ENV. Yang kedua, ada gen regulator, terdiri atas VIF, VPR, VPU, TAT, RFV, dan NEV pada HIV-1, dan VPX pada HIV-2. Pada akhir tahun 1990-an, teknologi real-time PCR digunakan secara luas di laboratorium penelitian untuk mendeteksi DNA HIV-1. Pengujian dengan real-time PCR memiliki sensitivitas dan spesifitas yang sangat tinggi, dapat memberikan hasil lebih cepat daripada PCR klasik, tidak memerlukan ruang amplifikasi dan deteksi yang terpisah, sehingga dapat menghindari kontaminasi silang PCR, karena hasil amplifikasi dari real-time PCR akan langsung terlihat saat itu juga. Desain primer qPCR. Primer adalah komponen PCR yang nantinya akan menempel pada ssDNA atau single strand DNA saat proses annealing. Primer berupa suatu oligonukleotida sintetis pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang merupakan reverse complement dari DNA target atau DNA template di mana primer akan menempel. Primer digunakan dalam banyak teknik molekuler, mulai dari PCR, real-time qPCR, hingga sequencing DNA. Fungsi primer. Pertama, sebagai pembatas fragmen atau urutan DNA target yang akan diamplifikasi. Kedua, sebagai starting point proses pemanjangan DNA pada tahap ekstensi DNA. Ketiga, menyediakan gugus hidroksil pada ujung 3 aksen yang diperlukan untuk proses ekstensi DNA. Lalu, apa sih perbedaan antara primer PCR konvensional dengan primer real-time PCR?
Yang pertama, panjang amplikon untuk primer PCR konvensional berkisar antara 300 hingga 1000 besper. Kemudian, melting temperatur berkisar antara 52 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk primer real-time PCR, panjang amplikon biasanya lebih kecil, sekitar 80 hingga 150 besper. Kemudian, melting temperatur lebih tinggi dari titik akhir primer PCR. Selanjutnya, perancangan primer harus disesuaikan dengan prop yang digunakan, misalnya Cyber Green atau Pacman. Desain primer real-time PCR untuk HIV dengan IDT Primer Cross. IDT adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk asam nukleat yang mendukung industri ilmu hayati di bidang penelitian akademis dan komersial, pertanian, diagnostik medis, dan pengembangan farmasi. IDT dikenal sebagai pemimpin industri dalam pembuatan primer, khusus untuk aplikasi biologi molekuler. IDT telah mengembangkan teknologi untuk aplikasi genomik, seperti NGS, pengeditan genom CRISPR, qPCR, dan interferensi RNA. Berikut adalah kriteria primer dan probe qPCR. Untuk primer, panjang berkisar antara 18 hingga 30 besper, dengan ideal panjangnya 22 besper. Melting temperatur berkisar antara 60 hingga 64 derajat Celcius, dengan suhu ideal 62 derajat Celcius. Kemudian gizi konten berkisar antara 35 hingga 65%. Idealnya 50%. Untuk prop, panjang berkisar antara 20 hingga 28 besper, dengan ideal panjangnya 24 besper. Melting temperatur berkisar antara 66 hingga 70 derajat Celcius, dengan idealnya 68 derajat Celcius. Untuk gizi konten berkisar antara 35 hingga 65%, dengan idealnya 50%. Kemudian untuk amplikon, panjang berkisar antara 70 hingga 150 besper, dengan idealnya adalah 100 besper. Langkah pembuatan. Pembuatan akun pada IDT. Sebelum melakukan desain primer menggunakan IDT, kita harus mempunyai akun IDT terlebih dahulu. Kita buka Google, lalu kita cari website IDT. Lalu kita pilih Integrated DNA Technologies yang paling atas, kita klik website tersebut. Maka website IDT akan muncul seperti berikut. Untuk pendaftaran, kita harus masuk terlebih dahulu. Kita pilih menu sign in. Kita klik pada pojok kanan atas. Lalu kita pilih pilihan register yang berwarna biru. Kita klik. Setelah proses, maka akan muncul kotak-kotak yang berisi kelengkapan pribadi kita. Kita isi kelengkapan pribadi tersebut untuk syarat pendaftaran akun IDT. Konfirmasi lagi apakah data kita sudah betul. Jika sudah benar, dapat kita simpan data pribadi kita untuk tahap selanjutnya. Kita klik save. Maka proses akan berjalan. Kita tunggu hingga proses pendaftaran selesai. Jika sudah selesai, maka nama akun kita akan muncul
dan kita dapat membuat desain primer. Proses pembuatan desain primer dan prop untuk HIV. Kali ini, kami akan menunjukkan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendesain primer qPCR untuk mendeteksi HIV. Namun, sebelum itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari sekuen dari gen target yang digunakan untuk mendeteksi virus HIV tersebut. Caranya adalah dengan mencari sekuen di website NCBI. Pertama-tama, buka website NCBI. Kemudian, akan tampil tampilan awal seperti pada gambar. Perhatikan kolom All Database. Ganti kolom All Database dengan Nucleotide. Kemudian, pada kolom Search, tuliskan nama virus beserta gen target yang ingin kita cari. Kali ini, kelompok 4 menargetkan gen GAG dan gen POL yang terdapat pada virus HIV-1 untuk mendeteksi virus HIV itu sendiri. Kemudian, klik Search. Setelah itu, akan muncul banyak pilihan untuk mencari sekuen dari gen yang kita cari. Tentukan sekuen yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, setelah pilihan ditentukan, klik FASTA. Setelah itu akan diperlihatkan sekuen asli dari gen GAG-POL yang kita cari. Kemudian kode gen bank disalin atau di-copy untuk kemudian kita gunakan dalam pembuatan primer qPCR. Setelah itu, kembali ke website idtdna.com. Perhatikan fitur Tools, klik fitur Tools, perhatikan bagian qPCR Assay Design, kemudian pilih Primer Quest Tool. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti pada layar. Sebelum kita mendesain primer, terlebih dahulu kita harus sign in dengan menggunakan username dan password yang kita buat pada tahapan registrasi di awal. Masukkan username dan password, kemudian klik sign in. Tunggu prosesnya berlangsung. Kemudian akan tampil tampilan seperti pada layar. Pada kolom Sequence Entry, terdapat 3 pilihan atau 3 cara untuk kita memasukkan sekuen. Kita dapat memasukkan sekuen entry dengan cara manual atau mendownload sekuen dari NCBI menggunakan nomor accession atau memasukkannya dalam bentuk file yang telah kita simpan sebelumnya. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan accession number. Kemudian setelah dipastekan accession number, diklik Get Sequence. Kemudian, pada bagian Choose Your Design, terdapat 3 pilihan, yaitu PCR 2 primer, qPCR 2 primer plus probe, dan qPCR 2 primer dengan dice. Kita pilih qPCR 2 primer plus probe. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Akan ditampilkan beberapa site primer sebagai rekomendasi yang bisa kita analisis mana primer yang paling sesuai. Namun biasanya rekomendasi terbaik ada di primer set pertama. Centang primer set pertama, kita juga dapat mengecek apakah ada hairpin pada primer forward, reverse maupun pada probe.
Kita juga dapat menganalisis primer tersebut berdasarkan syarat-syarat primer yang baik. Klik View Assay Details untuk mengetahui detail lebih lanjut dari primer yang kita pilih. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Langkah selanjutnya adalah mengcopy sekuen prop. Kita blok sekuen prop, kemudian copy. Kemudian setelah itu, kita kembali pada fitur Tools. Perhatikan fitur Tools, klik fitur Tools, kemudian klik Prime Time Multiplex Die Selection. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Pada tampilan ini, kita dapat mengatur dan memilih instrumen yang kita gunakan. Dalam kolom Choose Instrument, kita ganti menjadi instrumen yang kita gunakan yaitu Biorad CFX96 System. Setelah kita mengganti kolom Choose Instrument dengan instrumen yang sesuai, kemudian kolom Assay 2 diganti dengan CY5. Kemudian kolom Assay 3 diganti dengan ROX or Texas Red. Kemudian kolom Assay 4 diganti dengan Sun or Hex or TET. Kemudian klik Continue. Kemudian akan tampil tampilan seperti pada layar. Lalu pastekan sekuen prop yang telah tadi kita copy pada kolom Assay 1 hingga Assay 4. Kemudian klik Continue. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan produk yang disesuaikan dengan anggaran, pemesan atau pembeli. Untuk melanjutkan pemesanan, klik Add to Order. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Untuk menonton video kami yang lainnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat.